bayangan garis. Karena rotasi 3/2pi berpusat di 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, jadi sudutnya positif. Nah, kita cari dulu 3/2pi itu sama aja 3/2 dikali 180, maka hasilnya adalah 270. 180 bagi 2 itu 90, 90 kali 3, 270. Oke, berarti rumusnya X aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Karena dia bayangan garis, X sama Y-nya kita tulis ulang aja. X cos 270 dikurang Y sin 270. Cos 270 itu hasilnya 0, X kali 0 dikurang Y dikali negatif 1. X kali 0 itu 0, min Y kali min 1, jadi positif Y. 0 tambah Y, hasilnya Y. X aksen, X aksen. Nah, jadi nanti setiap ketemu Y diganti jadi X aksen. Sekarang kita cari Y aksen. Y aksen sama dengan X sin theta dikurang Y cos theta. Jadi X sin 270 dikurang Y cos 270. X dikali negatif 1 dikurang Y cos 270 itu 0. X kali min 1 min X min 0, berarti hasilnya adalah min X. Y aksen. Nah, ini Y aksen sama dengan min X. Kita mau mencari X aja. Jadi X-nya adalah pindah posisi. Jadi min Y aksen. Jadi setiap ketemu X diganti jadi min Y aksen. Kita masukin ke persamaan garisnya. X min 3Y tambah 2 sama dengan 0. X-nya diganti min Y dikurang 3, Y-nya diganti X aksen ditambah 2 sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya adalah min Y aksen min 3 X aksen ditambah 2 sama dengan 0. Nomor 22 dirotasikan sebesar 2pi. Nih, 2pi itu berarti 2pi sama dengan 2 dikali 180. Hasilnya adalah 360. Bentuk apapun kalau dirotasikan atau diputar 360 derajat, itu titiknya akan balik seperti semula. Jadi kalau titik awalnya 2,5, ya berarti A aksennya juga 2,5. Jangan lupa. Berapapun pusatnya. Tuh. Nomor 23. Bayangan titik A min 4,1 dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Kalau dilatasi pusat 0,0, rumusnya adalah A aksen sama dengan KX, KY. K itu skalanya. X itu titiknya, Y itu juga titiknya. Berarti kalau di sini X-nya adalah min 4, Y-nya adalah 1. Masukin K-nya 2 kali min 4, 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali min 4 min 8, 2 kali 1, 2. 24. Bayangan titik dilatasi oleh faktor skala 2 terhadap titik pusat 3,1. Oke, rumusnya itu A aksen sama dengan K dikali X min A tambah A,
koma K dikali Y min B tambah B. Nah, jadi kita harus cari dulu K-nya. K itu faktor skalanya 2. X sama Y itu titik. X-nya itu berarti sini min 4. Y-nya adalah 1. A sama B. A sama B itu pusatnya. Pusatnya berarti A-nya 3. B-nya adalah 1. Jangan sampai kebalik. Jadi A aksen sama dengan 2 dikali min 4 dikurang 3 ditambah 3,2 Y-nya 1 dikurang B-nya 1 ditambah 1. 2 min 4 min 3 berarti min 7 ditambah 3,2 kali 1 kurang 1 0 ditambah 1. Jadi 2 kali min 7 min 14 tambah 3, 2 kali 0 0 ditambah 1. Min 14 tambah 3 min 11,1. 25. Bayangan garis dilatasi dengan faktor skala 2, pusatnya 0,0. Oke. Kalau pusat 0,0 berarti kan A aksennya KX, KY. Nah, berarti K-nya itu 2X, 2Y. Nah, ini X aksen sama Y aksennya. Jadi X aksen sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2Y. Jadi buat nyari X-nya aja, X aksen dibagi 2, Y-nya sama dengan Y aksen dibagi 2. Nah, kita masukkan ke fungsi persamaan garisnya. 4X tambah 2Y tambah 5. 4X-nya X aksen bagi 2 tambah 2 Y ya. Y itu berarti Y aksen dibagi 2 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi ini bisa dicoret. 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Ditambah 5 sama dengan 0. Nomor 1. Soal SPL tapi menggunakan cara determinan. Kita rubah dulu ke bahasa matematika. Kita misalkan X itu adalah buku, Y itu adalah pensil. Kita lihat, Ani dan Ina bersama-sama membeli 2 jenis barang, buku tulis dan 2 pensil. Untuk 2 buah buku tulis berarti 2X, dan ditambah 5 buah pensil berarti 5Y, sama Ani harus membayar 4.500. Sedangkan Ina membayar 5.000 untuk 4 buah buku tulis berarti 4X dan 2 buah pensil 2Y. Tentukan uang kembalian yang diperoleh Nia jika di toko tersebut ia membeli sebuah buku serta sebuah pensil berarti X tambah Y. Kembaliannya berapa kalau uangnya 5.000? Oke, kita cari dulu pakai cara determinan. Kita rubah ke dalam bentuk matriks, berarti ini di sini 24, di sini 52, X sama Y sama dengan 4.500 sama 5.000. Kita cari dulu D-nya, determinannya. Determinan dari matriks yang sini 24, 52 sama dengan 2 kali 2 4 dikurang 5 kali 4 20.
hasilnya adalah negatif 16. Kita cari dx-nya. Dx itu adalah menghilangkan kolom X diganti sama kolom angka paling kanan. Kolom X kan berarti tadi sini 24. 24 diganti jadi 4.500 sama 5.000. 52-nya tetap. Jadi tinggal kita kali 5 kali 4.500 kali 2 9.000 dikurang 5 kali 5.000 25.000. Hasilnya adalah negatif 16.000. DY-nya adalah kolom Y kan yang sini 52 diganti sama 4.500 sama 5.000. 24 4.500 5.000. 2 kali 5.000 10.000 dikurang 4.500 kali 4 hasilnya adalah 18.000. Berarti hasilnya negatif 8.000. Nah, untuk mencari X-nya sama dengan dx dibagi D. Berarti min 16.000 dibagi min 16 hasilnya adalah 1.000. Berarti buku tulisnya 1.000. Buat nyari pensilnya adalah DY per D. DY-nya itu min 8.000 dibagi min 16. Hasilnya adalah 500. Nah, berarti total belanjaan Nia sebuah buku dan sebuah pensil adalah X tambah Y sama dengan 1.000 ditambah 500. Hasilnya adalah 1.500. Dia nanya uang kembaliannya, kalau uangnya 5.000 berarti uang kembaliannya 5.000 dikurang 1.500, hasilnya adalah 3.500. Nomor 2 hampir mirip. Amir Budi Citra membeli buku dan pulpen bersama di sebuah toko. Amir, kita misalin X sama Y-nya dulu. X itu buku, Y itu adalah pulpen. Amir membeli 2 buku berarti 2X ditambah 1 pulpen itu Y, harganya 12.000. Budi membeli 1 buku ditambah 2 pulpen sama dengan 13.500. Berapa yang harus dibayar Citra untuk membeli 1 buku dan 4 pulpen? Nah, kita rubah lagi ke dalam bentuk matriks 2 1 1 2 X sama Y sama dengan 12.000 13.500. Berarti ini menggunakan cara inverse. Rumus inverse itu adalah 1 per determinan dikali sama adjoin. Determinannya adalah determinan dari matriks yang sini. Nih, dari matriks ini. Jadi determinannya adalah 2 kali 2, 4 dikurang 1 kali 1, 1. Adjoinnya itu nuker, nih. Nuker posisi aja sama nuker tanda. Lihat sini 2, sini 2. Karena kebetulan sama, jadi posisinya jadi sama aja. Sini 2, sini 2. Kalau misalnya di sininya, misalnya 3, berarti kita ganti 3-nya tadinya di bawah jadi di atas, tadinya 2 di atas jadi 2-nya di bawah gitu. Itu kalau misalnya angkanya berbeda. Ini kebetulan angkanya sama. Jadi 2, 2. Nah, 1 sama 1 ini tidak pindah posisi tapi ganti tanda. Tadinya positif jadi negatif. Nah, dikali sama 12.000
sama 13.500. Sama dengan 1/4 kurang 1 itu 3. Nah, perkaliannya nih. Dikali 2 kali 12.000 itu 24.000. Negatif 1 dikali 13.500 sama dengan negatif 13.500. Lagi. Negatif 1 kali 12.000 lagi. Itu negatif 12.000. 2 dikali 13.500 itu hasilnya adalah 27.000. Jadi 1/3 dikali 24 kurang 13.500 itu 10.500. Negatif 12.000 tambah 27.000 itu 15.000. Jadi untuk mencari X-nya sama dengan 10.500 dibagi 3 itu hasilnya 3.500. Buat nyari Y-nya sama dengan 15.000 dibagi 3 itu hasilnya 5.000. Jadi pulpennya 5.000, bukunya 3.500. Dia bertanyanya X ditambah 4Y sebuah. Jadi X tambah 4Y sama dengan 3.500 ditambah 4 kali 5.000. Jadi 3.500 ditambah 20.000. Hasilnya adalah 23.500. Nomor 3, tinggal benar atau salah. Bayangan segitiga EFG adalah segitiga dengan koordinat 1, -2, 1, 0, 2, -2, 0. Kita tentukan dulu. Titik E itu kan ada di sini. Titik E. Jangan sampai kebalik, yang dilihat sumbu X dulu baru sumbu Y. E itu berarti ada di -2 sama -4. Berarti E itu -2 sama -4 ditranslasikan oleh 32. 32 berarti hasilnya adalah 1 sama -2. Sama nih, betul. Kita cari F-nya. F awalnya, F itu di sini. Berarti dia ada di masih di -2, sumbu X-nya, sumbu Y-nya pindah ke -2. Berarti -2, -2 ditambah 32. Hasilnya adalah 10. Betul juga. G. G itu titik awalnya di sini. Berarti sumbu X-nya di -5, sumbu Y-nya di -2. -5, -2. -5, -2 ditambah 32. Berarti hasilnya adalah -2 sama 0. Nah, kebetulan 3 titiknya benar, maka hasilnya adalah benar. Nomor 4, bayangan dari segi 4 ABCD. A-nya, titik awalnya A itu ada di sini. Berarti 2 sama 1. 2, 1. Ditranslasi sama 32. Berarti hasilnya adalah 53. Benar. B-nya sama dengan B itu di sini, berarti 5 sama 1 lagi. 51 tambah 32. Hasilnya adalah 83. Benar. C-nya di sini. 5, Y-nya ada di 3. Berarti 5, 3. Ditambah 32.
hasilnya adalah 85, sorry. D-nya 85. Ini C-nya salah nih. D-nya adalah titik D itu di sini berarti 2 sama 3. 23 ditambah 32. Hasilnya adalah 55. D-nya benar. Berarti kesimpulannya adalah salah.